Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Bu Ana. Hari ini kita akan membahas tentang sumber sejarah. Berikut kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Ada yang tahu apa itu sumber sejarah? Sumber sejarah adalah sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan informasi tentang fenomena atau kejadian peristiwa yang terjadi pada masa lalu atau yang terjadi pada masa lampau. Sumber sejarah memiliki beberapa jenis. Ada 3 jenis dari sumber sejarah. Yang pertama, sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Itu ada sumber tertulis. Sumber tertulis adalah sumber yang memberikan informasi secara tertulis, berarti dalam bentuk tulisan, mengenai aspek-aspek yang akan diteliti, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun aspek politik. Di sekitar kita banyak ditemukan beberapa sumber tertulis. Contohnya di sini adalah laporan. Apa itu laporan? Laporan dapat memberikan banyak informasi penting bagi sebuah penelitian. Sejarawan dapat menggunakan laporan baik yang dibuat oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dalam penelitiannya. Kemudian selain laporan ada juga surat. Surat di sini merupakan sebuah dokumen berharga dalam penelitian sejarah. Surat terbagi menjadi 2. Ada surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga dan surat pribadi yang mana dari pengirim kepada penerima. Berikutnya adalah surat kabar. Koran termasuk surat kabar karena koran merupakan sumber sejarah yang berharga yang menyajikan berita yang beragam seperti berita ekonomi, politik, budaya, sosial, pendidikan, serta beberapa berita lainnya. Surat kabar ada juga catatan pribadi. Catatan pribadi merupakan suatu catatan yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pengalaman yang dipandang penting untuk dicatat. Apakah di antara kalian ada yang pernah membuat catatan pribadi? Selain sumber tertulis, jenis sumber sejarah berikutnya adalah sumber benda. Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan, atau sering dikatakan benda-benda peninggalan bersejarah. Tanpa disadari, di sekitar kita ditemukan benda-benda peninggalan bersejarah. Ada artefak, kemudian ada juga lukisan zaman praaksara, dan juga ada Candi Jabung yang merupakan peninggalan kerajaan Majapahit, dan juga ada fosil manusia purba. Selain itu juga ada bendera pusaka merah putih. Selain sumber tertulis dan sumber benda, juga ada sumber lisan, yaitu keterangan dari pelaku maupun saksi mata dalam peristiwa sejarah. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya, ada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang menunjukkan kesaksian langsung pada saat ketika peristiwa sejarah itu sedang berlangsung atau sedang terjadi. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya berikutnya adalah sumber sekunder. Sumber sekunder adalah kesaksian seorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Maksudnya di sini adalah misalnya seseorang yang mengetahui peristiwa sejarah namun tidak ada dalam lokasi atau peristiwa ketika sedang terjadi. Kegiatan berikutnya adalah kalian temukan perbedaan 2 naskah atas proklamasi berikut. Kemudian temukan lagi perbedaan kedua gambar patung Sang Buddha pada Candi Borobudur. Analisislah mana yang termasuk sumber primer dan mana yang termasuk sumber sekunder. Tugas berikutnya adalah menganalisis sumber sejarah berdasarkan tinggalan bersejarah di daerah kita. Di kota Probolinggo, tepatnya di Kabupaten Probolinggo, ditemukan adanya Candi Jabung yang merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Dan juga di dekat sekolah kita ditemukan adanya pabrik gula gending beserta transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang menuju pabrik. Kemudian kalian analisis mana yang termasuk sumber primer maupun sumber sekunder dalam bentuk benda ataupun dalam bentuk tulisan. Sumber sejarah juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Silahkan kalian cari beberapa kelebihan dan kekurangan dari sumber sejarah. Demikian pelajaran sejarah hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa tugas diupload di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.